kita, entah itu ilmu pengetahuan yang kita miliki, entah itu pandangan sosial. Siapa sih kita? Sombong itu harusnya dimiliki oleh Allah, pakaiannya Allah, selendangnya Allah, jangan kita pakai. Jangan kita pakai. Maka bapak nggak boleh sombong sama istri, nggak boleh. Ada suami ngomong, kamu kalau nggak sama saya nggak bisa kamu makan apa segala macam. Aduh, berarti kan udah kayak Tuhan saja, udah kayak Tuhan. Makanya kemudian bapak-bapak sekalian rahmati Allah, kendati demikian, ingat Allah Maha Pengampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu. Tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap sesuai dengan kehendaknya. Bahkan kita ini Pak, kata Imam Ghazali, itu beliau tuh berharap Allah tuh mengakhiri dunia itu baik-baik saja, kata Imam Ghazali. Ya, kita mempercayai bahwa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu luas. Itu qaul Imam Ghazali mengakhiri kitab Ihya Ulumuddin. Allah tuh ampunannya luas, rahmatnya luas. Wala tayasu min rauhillah. Bahkan dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kul katakanlah, ya ibadiyalladzi asrafu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita ini melampaui batas terhadap diri kita sendiri, sering begitu. Tapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Asal kita tobat, asal kita minta ampun. Saya tanya Bapak Ibu, istighfar kita sehari berapa kali? Minimal 100. Itu Nabi. Kalau kita 1000, 10.000 dah, dari malam sampai pagi. Ya Allah, dosa. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa. Tapi beliau istighfar 70 sampai 100 kali. Istighfarnya benar-benar lagi. Lah kita dosanya banyak, istighfarnya kadang-kadang ya bagus sih, masih sholat berjamaah, istighfar ngikutin imam 3 kali 5 waktu, 15 cuman gitu. Banyakin istighfar Pak, banyakin istighfar, banyakin sholawat. Nah, ketika Allah melihat kita datang kepadanya, memohonkan ampun kepada Allah, Allah girangnya luar biasa, senangnya luar biasa melihat hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kemarin kurban gitu kan, emang Allah pengen dagingnya gitu, pengen darahnya gitu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Allah mah nggak kepengen darahnya dagingnya, nggak, kepengennya kita takwa, nurut sama Allah, taat sama Allah, kayak Nabi Ibrahim gitu loh. Nabi Ibrahim itu orang yang paling nurut, makanya kita itu orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad ngikutin millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim itu kalau udah diperintah sama Allah nggak pakai nanti-nanti. Ibrahim sunat, siap ya Allah, di sampingnya kapak Pak Ketua, itu sunatnya pakai kapak. Loh, kenapa pakai kapak? Aku tidak mau menunda-nunda perintah Allah. Disuruh nyembelih putranya, udah gitu putra yang dinanti-nantikan, lagi lucu-lucunya lagi. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, nggak ada istilah Nabi Ibrahim nanti-nanti itu nggak ada. Tapi beliau begitu demokratis. Nah, gimana nih? Oh, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap. Insya Allah saya sabar, kata Nabi Ismail. Tapi ketika pisau menghunjam leher Nabi Ismail, Allah segera saja menggantikannya dengan kambing gibas. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, tidak boleh nolak. Tapi Allah nggak zalim, Allah nggak haus darah manusia, enggak. Tapi langsung Allah ganti dengan kambing gibas. Itu membuktikan sedemikian kasih dan sayangnya Allah terhadap kita manusia, sehingga tidak memperkenankan Allah terhadap pengorbanan yang berwujudkan manusia. Nabi Ibrahim itu kan hidup di abad 18 sebelum Masehi. Terjadi pertimpangan pemikiran antara orang yang setuju dan setuju. Dulu mah orang primitif itu banyak orang yang mengorbankan manusia. Dari zamannya Habil dan Qabil itu kan mengorbankan, yang satu binatang, yang satu hasil bumi, ya kan? Yang satu diterima oleh Allah, yang satu ditolak. Terus sampai kayak orang-orang Mesir itu mengorbankan gadis tercantik untuk Dewi Sungai Nil. Orang suku Aztec Meksiko itu mengorbankan jantung dan darah manusia untuk dewa-dewa mereka. Di Kanaan, Irak, bayi-bayi dikorbankan untuk dewa-dewa mereka. Orang-orang Viking yang tadinya mendiami Skandinavia itu mengorbankan manusia juga untuk dewa-dewa mereka. Lalu kemudian terjadi pertimbangan pemikiran, oh ini terlalu bagus manusia jadi korban. Oh, nggak apa-apa kalau buat dewa mah. Di situ ada solusi. Bukan berarti untuk mengikuti mereka dan lain sebagainya, tapi Allah sedang menunjukkan syariatnya. Kalau sudah perintah Allah, laksanakan. Tapi Allah juga menunjukkan Rahman Rahimnya, kasih sayangnya kepada orang tersebut, kepada Nabi Ibrahim dan kepada kita semua, bahwa kita tidak diperkenankan berkorban yang berwujud manusia. Makanya jangan mengorbankan manusia, ya, untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan sendiri, ya. Raja Ampat, ya kan? Ya, jangan dah. Itu kan cakep tuh Raja Ampat. Jangan untuk kepentingan sendiri, gitu, memperkaya sendiri, merugikan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Terakhirnya kok Raja Ampat saya ini. Ya, Pak. Itu aja, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Dua makalah yang ke-8 dan makalah yang ke-9. Ada pertanyaan? Baik, kayaknya udah ya, cukup ya. Enaknya kalau ngaji di Discovery itu orangnya langsung ngerti gitu. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina dzukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakallahu ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah wa tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika. Ya arhamar rahimin irhamna wa liwalidina bi rahmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu